Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di masjid yang insyaallah barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti, dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali menghadiri majelis ta'lim, menghadiri perkumpulan insyaallah orang-orang soleh, orang-orang pencari ilmu, orang-orang ahli surga. Amin. Amin. Jamaah rahimakumullah, dalam proses kita saat ini, kita ini sedang masa-masa bisa dibilang masa-masa hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Dari sebelumnya yang belum tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham. Itu proses hijrah dari menjadi yang diri lebih baik. Itu kita harus memiliki, kalau dibilang panutan, memiliki idola, memiliki seseorang yang bisa kita jadikan sebagai pedoman tingkah kita, perilaku kita, sikap-sikap kita. Kalau ngadepin masalah gimana, kalau ngadepin cobaan gimana, itu kita harus punya, agar kita tahu, oh ini nih, kalau ada masalah gini kayak gini ngadepinnya, kalau punya cobaan kayak gini ngadepinnya. Kita harus punya istilahnya idola. Dan siapa yang pantas kita idolakan, siapa yang pantas kita panuti, kita ambil sikap-sikapnya, siapa mereka? Para nabi, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad. Kita contoh mereka. Ini gimana mereka ketika menghadapi masalah, mereka ketika menghadapi suatu musibah, ketika diuji oleh Allah, ketika disiksa oleh orang-orang kafir, itu gimana cara mereka menghadapi. Kita tiru mereka. Dan tentunya selain para nabi, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka semua mempraktekkan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua sahabat yang radhiyallahu anhu, Allah pun ridho kepada mereka. Karena mereka berjuang di jalan Allah mati-matian. Perjuangan mereka di zaman dulu ketika menyebarkan Islam itu bukan seperti kita saat ini, yang datang ke masjid, sholat, dengerin ceramah, udah enak. Gak ada kita takut-takutnya, oh ini kalau ke masjid nih ada yang ganggu nih. Gak kayak di Palestina, masjid dibom, keluar rumah dibom, bagi dakwah tembakin. Sama kayak di Arab dulu, zaman Rasulullah. Mau ke masjid pun takut, pasti ada yang ganggu. Siapa mereka? Abu Jahal dan teman-temannya itu pasti siap-siap mengganggu. Gak seperti kita saat ini, ke masjid tenang. Ketika sholat pun gak ada rasa takut. Wah ini kalau sholat nih diapain nanti sama orang-orang samping ya? Gak ada. Nyaman, bisa khusyuk, bisa fokus. Beda dengan zaman Rasul dulu. Nabi Muhammad ketika sholat itu pasti ada saja orang mengganggu. Diriwayatkan dari Al-Bukhari
dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat di dekat Ka'bah. Ketika sholat, di situ ada gerombolan orang-orang kafir Quraisy. Para musuh Nabi sedang duduk di sekitar Ka'bah. Abu Jahal dan para teman-temannya. Ketika sholat, mereka ngomong gini, "Hei fulan, ada gak di antara kalian yang berani mengambil kotoran onta yang disembelih di Bani Fulan, lalu meletakkan kotoran itu di atas punggungnya Muhammad?" Alhamdulillah, itu ketika sholat masih ada yang mengganggu. Kita ada yang nunggu, Pak. Apakah kita sedang sholat ada yang mengintai di belakang gitu? Ada yang siap-siap bawa golok, bawa batu mau melempar kita? Gak ada. Nabi Muhammad itu ada. Ketika sedang sholat, bahkan ketika sedang sholat dulu ada yang bawa batu besar ingin timpakan ke kepala Nabi Muhammad. Ketika sedang sujud itu, ada seorang kafir Quraisy datang membawa batu besar. Saking bencinya itu, mau ditimpakan kepada Nabi Muhammad, biar nangis kalian. Ini yang mau naruh kotoran unta, Masya Allah. Ini namanya Pak Uqbah bin Abu Mu'id. Itu diingat namanya itu. Namanya Uqbah bin Abu Mu'id. Dia itu orang paling musuhnya Nabi, paling memusuhi Nabi, paling bengis, paling celaka disebut dalam beberapa kitab. Sangat-sangat celaka. Karena apa? Karena dia yang melaksanakannya. Ketika ada salah satu dari mereka ngomong, "Siapa yang berani naruh kotoran onta di sini ke punggung Muhammad? Ayo, siapa yang berani?" Uqbah bin Mu'id inilah yang melaksanakannya. "Saya berani," kata dia. Maka dia mengambil kotoran onta itu. Dia diam sebentar, memperhatikan sekitar ada yang naik enggak. Ketika udah sepi, baru ditaruh di punggung Nabi Muhammad ketika sedang sujud. Kayak gitu, Pak. Sampai beratnya dakwah Nabi Muhammad, masih ada yang mengganggu. Ketika ditaruh, semua yang tawa, bahagia, senang banget ketika sudah berhasil namanya mengganggu Muhammad. Wah, ketawa terbahak-bahak semua, gembira semua, serasa mereka sedang pesta. Berhasil kita menyiksa Muhammad, sudah taruh kotoran onta semua. Ketika itu Nabi Muhammad belum berdiri, tetap sujud, lama banget. Sampai ketika itu datang Fatimah. Siapa Fatimah? Anaknya Nabi Muhammad. Datang Fatimah, lalu membersihkan kotoran itu di punggung Nabi Muhammad. Diambil kotorannya, dibersihkan. Baru ketika itu Nabi Muhammad baru berdiri. Ketika berdiri, beliau langsung berdoa, "Ya Allah, azablah orang-orang kafir Quraisy ini. Ya Allah, azablah orang-orang kafir Quraisy ini. Ya Allah, azablah orang-orang kafir Quraisy ini." Sampai diulang tiga kali. Semua orang kafir situ yang tadi tertawa, diam semua, kaget. Wah, ini Muhammad sudah doa. Sedangkan orang kafir situ mereka tahu kalau berdoa di Ka'bah itu pasti terkabulkan. Sebenarnya orang-orang kafir pada saat itu bukan mereka nggak paham Islam, bukan mereka nggak tahu Islam itu agama benar. Mereka tahu, mereka tahu Muhammad itu utusan, tahu, tapi mereka menolak. Makanya dibilang kafir, menutup. Mereka tuh tahu kalau Islam itu benar. Mereka tahu Muhammad itu utusan, tapi mereka menolak. Karena apa? Gengsi salah satunya. Gengsi dong. Udah pemimpin hebat, udah punya agama sendiri, datang Muhammad, orang nggak tahu siapa, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, datang pengen dakwah kita, nggak mau lah. Sombong akhirnya, ditolak lah agamanya, dibenci lah. Jadi mereka sebenarnya tahu kalau Muhammad itu utusan. Mereka tahu kalau Allah itu ada. Mereka tuh tahu kalau Islam itu benar. Makanya ketika Muhammad berdoa, "Ya Allah, azablah orang kafir Quraisy ini," mereka takut, diam. Nah, kalau Muhammad dah doa pasti terkabul. Makanya mereka takut. Dan ketika itu Nabi Muhammad menyebutkan, setelah berdoa, Nabi Muhammad baru menyebutkan nama-nama mereka. "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal,
hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Mu'id. Salah satunya. Semua nama itu disebutkan. Ya Allah, hukumlah Abu Jahal. Sampai terakhir, ya Allah, hukumlah Uqbah bin Mu'id. Semua didoakan celaka oleh Rasulullah. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya semua nama yang disebutkan Muhammad itu semua mati dalam perang Badar. Setelah doa Nabi Muhammad ketika sudah orang terzolimi, pertama orang terzolimi ketika sholat diganggu, itu termasuk golongan orang terzolimi. Dan beliau adalah Rasul dan pasti doanya terkabul. Maka ketika beliau berdoa, ya Allah, azablah mereka. Semua orang di situ ketika perang Badar gak ada yang selamat, mati semua. Na'udzubillah, kita bukan menjadi orang yang diganggu, malah kita menjadi orang yang mengganggu. Na'udzubillah min zalik. Itulah contoh kecil cobaan Nabi Muhammad. Masih banyak dakwah beliau zaman dahulu ketika beliau datang ke namanya kota Taif. Jangan disambut. Kalau zaman sekarang kan ada ulama dalam kota disambut. Disambut, kasih mobil, ceramah. Dulu kan Nabi Muhammad ketika datang ke Taif bukan disambut, dilempar batu sampai bocor kepalanya. Perjuangan dakwah beliau. Jadi patut bersyukur kita ini sekarang. Sholat masih tenang, datang ke masjid tenang, dengerin majelis tenang, gak ada yang mengganggu, gak ada yang mengancam. Kayak orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu yang ketika ada orang Islam kumpul nih, pasti mereka samping-samping, siap-siap nih di TNI aja. Oh, ini Islam nih. Ketika udah berpisah dari kelompoknya, disiksa, dibunuh. Itulah siksaan pada zaman dahulu. Dan Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, manusia yang pedih ujiannya adalah para nabi, lalu yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Jika agamanya kuat, ujinya pun pasti berat. Sebaliknya, jika agamanya lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka tanpa memiliki kesalahan. Itulah hadis yang dilontarkan oleh Muhammad tentang bahwasanya semua manusia itu pasti memiliki ujian. Nabi Muhammad pun memiliki ujian berat banget. Dan ujian paling berat itu milik siapa? Para nabi. Contoh saja Nabi Adam. Nabi Adam itu dia berat banget. Anaknya sendiri saling membunuh Qabil dan Habil. Anaknya Nabi saling membunuh. Terus Nabi Nuh berat juga ujiannya. Istrinya kafir, anaknya kafir. Padahal dia seorang nabi. Nabi Musa berat juga, Nabi Ibrahim berat, semua nabi berat. Nabi Ayub kena penyakit, hilang semua hartanya, anaknya mati semua. Kurang berat apa coba itu? Jadi patut kita syukuri kita ini belum mendapatkan azab seperti para nabi, mendapatkan hukum, mendapatkan ujian seperti para nabi yang benar-benar sangat berat. Maka Rasulullah menyebutkan bahwasanya ujian paling berat itu milik para nabi. Lalu siapa yang semisal dengan mereka? Ulama, warasatul anbiya. Para ulama itu adalah warisan para nabi. Dan mereka lah ujian paling berat. Contoh saja pada tahun berapa itu ya, Syekh Ali Jaber almarhum ketika di Lampung pernah mau ditusuk, ceramah. Ada orang datang juga mau tusuk, kena tapi kena lengannya.
itu ya ceramah kok masih ada yang belum masuk, kalau itu ada yang langsung mau masuk gimana? Cobaan yang sangat berat itu. Lalu siapa yang paling berat ujiannya adalah yang agamanya paling kuat. Agamanya paling kuat pasti ujiannya juga berat. Jadi kalau kita merasa hidup kita ini kok ujiannya kok berat banget kita ini ya. Kok perasaan di hari kok diuji Allah, setiap hari kok dapat cobaan, mesti dapat musibah, dapat ini, setiap hari akan selesai. Kita positif aja Pak, kita berpikir bahwasanya husnuzon pada Allah. Tandanya agama saya kuat nih. Karena nggak mungkin, karena dalam hadis katakan bahwasanya yang agamanya kuat ujian yang berat. Sebaliknya yang lemah ya diuji sekedar agamanya itu. Jadi kalau kita merasa berat banget ujian hidup kita husnuzon pada Allah bahwasanya agama kita kuat. Alhamdulillah. Ya itu ujiannya berat. Jadi dari hadis ini bisa kita bahwasanya semua manusia itu pasti memiliki ujian, memiliki kesibukan, memiliki cobaan dalam hidupnya. Jadi gak ada sejarahnya manusia itu tenang-tenang, gak ada ujian, gak ada cobaan, itu gak ada. Semua pasti memiliki ujian, entah dari dirinya sendiri, nafsunya, atau dari luar. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 186, Latubagawunna fi amwalikum wa anfusikum. Latubagawunna, sungguh kalian akan diuji dengan dua hal. Yang pertama, latubagawunna fi amwalikum, dari hartamu. Semua manusia akan diuji dari harta. Pertama dari harta. Yang kedua wa anfusikum, dan dari diri kamu. Itulah jalur ujian Allah SWT. Kalau enggak dari harta, ya dari diri kita sendiri. Dari harta gimana bentuknya? Kita punya rezeki, tiba-tiba rezekinya habis, kehilangan, kekurangan, itu semua dari harta. Dari diri sendiri gimana? Nafsu, capek, malas, nggak mau ngaji, nggak mau majelis taklim, nggak mau sholat, itu dari diri sendiri. Itu pasti kita punya ujian dari situ. Kalau nggak dari harta, diri sendiri. Latubagawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kalian semua akan diuji dari harta dan juga dari diri kalian sendiri. Jadi semua manusia itu pasti memiliki ujian. Jadi gak ada sejarah yang manusia hidupnya plong, santai, gak ada ujian. Itu pasti ada. Setiap kepala itu pasti memiliki masalah sendiri. Dan tentunya tetap berdasarkan agamanya. Jika agamanya kuat, pasti juga berat. Kalau agamanya lemah, ya segitu. Ya selama itu agamanya. Seperti para nabi yang ujiannya berat banget, karena pasti agama mereka kuat, keyakinan mereka kepada Allah SWT kuat. Ada salah satu sahabat yang siksaannya, masya Allah, bisa dibilang berat banget. Kalau menurut saya ini benar-benar berat banget. Bisa kita ambil hikmahnya bagaimana siksaan beliau. Namanya Ammar bin Yasir. Beliau seorang sahabat. Ammar bin Yasir seorang sahabat termasuk as-sabiqunal awalun. Dalam Islam namanya as-sabiqunal awalun, termasuk golongan-golongan yang pertama masuk Islam. Kayak Ali bin Abi Thalib, terus Abu Bakar, Siti Khadijah, dan termasuk Ammar bin Yasir. Ini sahabat yang dia masih kecil Pak, masih belasan tahun masuk Islam. Tapi siksaannya, masya Allah. Ketika itu ada namanya Bani Ma'zum. Bani Ma'zum ini bani yang memusuhi Islam, sangat-sangat memusuhi Islam. Dia tahu Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya masuk Islam, maka dihampiri, setiap hari diseret ke padang pasir.
dibawa ke padang pasir, disiksa, dipukulin, diinjek-injek, disiram, dipukul pakai besi yang panas, ditenggelamin ke sungai, dijemur situ di padang pasir, tengah padang pasir yang sangat panas setiap hari. Dan itu tapi imannya Ammar bin Yasir ini masih gak goyah, masih tetap Islam. Sampai pada suatu hari namanya Abu Jahal datang ke tempatnya Ammar bin Yasir, ke tengah padang pasir, disiksa habis-habisan. Sampai situlah ibunya Ammar bin Yasir meninggal, ditusuk pakai tombak tembus sampai punggung. Jadi perutnya tembus sampai punggung oleh kafir Bani Makhzum. Di situ ada apa namanya Abu Jahal sampai meninggal. Setelah ibu meninggal disusul oleh ayahnya, sehingga tinggal namanya Ammar bin Yasir. Wah, jadi bingung, oh, gini banget siksaan, dibunuh pada orang tuanya. Itu gimana coba siksaannya Ammar bin Yasir? Setiap hari dibawa ke padang pasir, disiksa, diinjek-injek, dipukul pakai besi yang panas, ditenggelamin ke sungai, dan sampai akhirnya ibunya pun meninggal, ditusuk pakai tombak, ayahnya juga. Ketika itu Ammar bin Yasir sudah bingung, ya Allah, ini gimana ini? Lalu para Bani Makhzum ini, kafir Bani Makhzum menyuruh, hei Ammar, kalau kamu mau selamat, sekarang akuin di situ ada onta, Pak. Ketika ada onta, kamu keluar dari agama Muhammad, lalu akuin onta itu sebagai Tuhan. Dipaksa murtad. Ammar bin Yasir dipaksa murtad. Dia bingung nih, gimana nih? Masa onta disuruh ngakuin sebagai Tuhan? Kalau enggak, tapi dia dibunuh. Akhirnya dia mengakui bahwa onta itu sebagai Tuhan. Oh, senanglah mereka. Akhirnya dia keluar dari agama Muhammad. Senang semua. Ketika setelah itu baru Ammar bin Yasir ini nangis datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasul, ibu saya dibunuh, ayah saya dibunuh, dan saya tadi dipaksa untuk mengakui bahwa saya onta itu sebagai Tuhan. Tapi saya enggak begitu ya Rasul. Saya tetap percaya kepada Allah. Saya tetap percaya kepada engkau. Bagaimana ini? Apakah saya akan diazab? Tidak. Kamu dimaafkan. Karena apa? Dalam keadaan terpaksa. Jadi bisa diambil hukum di sini bahwa ketika kita dalam keadaan seperti Ammar bin Yasir ini dipaksa untuk murtad, kalau nggak dibunuh, di ini semua, itu beberapa ulama mengatakan boleh. Kita ikutin apa yang dilakukan. Disuruh ngelakuin itu berhala, kita ikutin. Asalkan hati kita tetap percaya kepada Allah, masih iman pada Allah dan Rasul. Itu semua dimaafkan. Nah, itulah tentang kisahnya Ammar bin Yasir yang disiksa sampai ibunya pun wafat. Sebagaimana yang kita jamarakumullah tentang siksaan-siksaan itu, apa saya merasakan? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Jadi kita bisa beribadah dengan tenang, kita bisa fokus dalam beribadah, tapi tentunya pasti ada yang namanya cobaan. Dalam berhijrah, dalam belajar ini pasti ada yang namanya cobaan, karena Allah sudah berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian ini pasti akan dicoba, entah dari harta atau diri kalian. Nah, dari diri kita kapan? Pasti ketika kita sedang menuntut ilmu, proses belajar itu pasti ada rasa males. Itu pasti itu gitu. Males, terus rasa kayak capek, terus merasa kayak kok gak pinter-pinter, terus merasa bahwasanya kok saya gak hafal-hafal, udah ngaji bertahun-tahun kok saya gak lancar-lancar. Itu masuk ujian. Dari mana wa anfusikum itu? Sudah setiap hari ngafal kok gak hafal-hafal. Sudah setiap hari kita ke majelis taklim kok masih ujian terus. Ya pasti ujian terus. Namanya juga agama yang kuat. Kalau agama kuat pasti dapat ujian yang berat.
rasa namanya dalam diri kita ketika kita merasakan malas, terus dalam proses belajar, dalam proses menuntut ilmu kita agak merasa, karena masih banyak yang merasa bahwasanya saya udah telat nih, saya telat belajar agama, saya telat kalau mau baca Quran sekarang, umur saya udah segini, terus kok saya baru baca Quran. Dia masa telat akhirnya nggak belajar. Kalau telat ya dikejar, bukan telat nggak belajar. Pada zaman Nabi Muhammad itu banyak sahabat yang telat masuk Islam. Apakah telat masuk Islam lalu nggak belajar sama sekali? Oh, saya udah telat lah, udah sama ngapain aja lah, udah telat kok. Yang lain udah pada masuk Islam duluan, udah pada pinter-pinter, udah perang semua, saya telat, saya nggak mau belajar lagi udah. Enggak. Pada zaman Nabi Muhammad banyak juga sahabat yang masuk Islamnya bisa dibilang akhir-akhir daripada Abu Bakar, Umar, Utsman yang pertama-tama itu. Mereka udah punya ilmu-ilmu banyak. Itu ada juga sahabat yang telat-telat. Contoh saja Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu termasuk sahabat yang masuk Islamnya agak belakangan. Tapi apakah Khalid bin Walid itu masuk Islam yang rendah? Enggak. Bahkan dia memiliki julukan Saifullah, pedangnya Allah. Padahal dia masuk Islamnya telat. Bahkan dulu sebelum masuk Islam, dia sempat perang lawan Rasulullah. Bayangin, Islam perang lawan Rasulullah itu sampai membunuh dulu. Tapi ketika masuk Islam, dia sadar, saya ini telat masuk Islam. Bisa saya kejar, dia punya ilmu. Sampai disebut Saifullah, pedangnya Allah. Karena apa? Karena sejak pertama kali dia berperang sampai akhir hayatnya belum pernah kalah. Namanya apa? Khalid bin Walid, Saifullah. Itu dia tetap masuk sahabat yang telah masuk Islam. Tapi tetap dia mau belajar. Ada juga sahabat namanya Abu Hurairah. Saya dengar namanya Abu Hurairah. Saya dengar beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Semua hadis itu dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah, itu banyak banget. Padahal jika dibandingkan kehidupannya dengan istrinya Nabi Muhammad siapa? Siti Aisyah, yang setiap hari bersama Rasul, tidur bersama Rasul, makan bersama Rasul, serumah dengan Rasul, itu kalah hadisnya, Pak. Masih banyakkan Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah ini membersamai Rasul cuma 3-4 tahun. Karena Abu Hurairah dalam beberapa kitab katakan beliau masuk Islam pada 7 Hijriah. Sedangkan Nabi Muhammad itu meninggal kalau katakan pada tahun 10 atau 11. Jadi berapa tahun tuh? 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 3-4 tahun bersama Rasul. Tapi kok bisa meriwayatkan hadis paling banyak? Abu Bakar dari pertama kali Islam ada udah masuk deh. Tapi masih kalah dengan Abu Hurairah. Umar lama banget. Utsman lama lagi, Ali lama lagi. Tapi kenapa kok yang meriwayatkan hadis paling banyak Abu Hurairah? Padahal cuma 3-4 tahun dia belajar sama Rasul. Beda sama sahabat-sahabat yang lain yang bertahun-tahun bersama Rasul. Tapi belum tentu juga memiliki kemampuan seperti Abu Hurairah. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya telat belajar Islam itu belum tentu kita rendah. Abu Hurairah contohnya, dia cuma 3-4 tahun bersama Rasul, tapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ternyata setelah di beberapa kitab diceritakan beliau ini ketika masuk Islam, setelah masuk Islam beliau fokus datang ke majelis ta'limnya Nabi Muhammad. Setiap hari datang, dimanapun datang, ngaji datang, belajar datang. Yang penting ada majelis ta'lim datang. Itu Abu Hurairah selama 3 atau 4 tahun datang terus, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad, bisa mengalahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
mengalahkan Aisyah. Nah. Dan sikap para sahabat inilah, contoh Khalid bin Walid, terus Abu Hurairah, yang kita contoh dalam belajar Islam. Walaupun telat, tetap belajar daripada enggak sama sekali. Nah, ketika kita baca Al-Quran, kita merasa kita udah telat, udah umur segini baru baca ini, sedangkan mereka yang kecil udah segini. Masalah. Abu Hurairah itu berapa umurnya? Abu Hurairah itu berapa tahun masuk Islam, tapi langsung gas saja, langsung diterabas sampai jadi orang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang penting apakah kita mau atau tidak ketika kita belajar. Jadi nggak ada bilang umur kamu telat belajar Islam, nggak ada. Kamu sekarang mau hijrah baru mau tobat telat, nggak ada. Sampai nyawa kita belum dicabut sama Allah, sampai nyawa kita belum sampai kerongkongan, itu masih ada kesempatan daripada nggak sama sekali. Kalau ditanya kamu di dunia ngapain aja, gak mau ngapain, cuma nyari duit toh, masa gitu jawabannya? Kan saya jawab kamu dia ngapain, saya belajar Al-Quran walaupun telat, nggak masalah. Saya belajar Al-Quran juz 30 sampai An-Naba, alhamdulillah lancar, kan? Setidaknya ada jawaban daripada nggak sama sekali, nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah mau belajar Al-Quran. Na'udzubillahi min Jamaah rahimahullah. Dari semua cerita para sahabat tadi, setidaknya kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya, kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, dari bagaimana sikap mereka untuk menghadapi musibah, sikap mereka menghadapi ujian dari Allah, dari siksaan-siksaan. Bagaimana sih mereka ini menghadapi, tetap sabar, tetap yakin bahwasanya balasannya pasti surga. Dan dalam hadis Rasulullah menyebutkan, hadis ini tentang istilahnya kabar gembira. Hadis yang disebutkan ini hadis kabar gembira bagi seorang yang memiliki ujian yang berat. Karena agama yang berat, agama yang kuat pasti memiliki ujian yang berat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah menimpa seseorang mukmin satu kelelahan, rasa sakit, gelisah, penyakit atau kesedihan hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus kesalahannya dengan hal itu semua. Di hadis ini bisa kita pakai kalau kita sedang malas, sedang capek belajar agama, sedang malas ngaji, sedang malas datang ke majelis taklim, kita pakai bahwasanya semua kelelahan, kesedihan, gelisah, sakit, malas, semua itu berpahala, bahkan menghapuskan semua kesalahan kita. Jadi kalau kita merasa capek dalam belajar, itu wajar, pasti ada. Karena itu lantu berlagun nafi amalikum wa anfusikum, akan dicoba. Kalau nggak dari harta ya dari diri sendiri. Jadi wajar kita merasa malas, capek, itu pasti wajar. Tapi kita harus ingat bahwa semua itu pasti akan menghapuskan kesalahan kita. Jadi kita ingat-ingat lagi, apakah kita merasa ujian kita ini berat dalam kehidupan? Kalau berat, kita bersyukur bahwasanya hadis Nabi, ujian paling berat adalah untuk orang yang agamanya kuat. Jadi kalau kita punya ujian berat banget, merasa dia ini, kita positive thinking, kita husnuzan kepada Allah, berarti agama kita kuat. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan mendengar cerita-cerita, kisah-kisah para sahabat, para nabi, kita dapat mengambil hikmahnya. Dan semoga capek kita, lelah kita, gelisah kita, sedih kita dalam masa-masa menuntut ilmu ini menjadi penghapus dosa bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadzal minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.